Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin bisanadihi, dengan sanadnya, bab birril walidain. Bab selalu birru diartikan baik, tapi dalam bahasa Arab baik ini banyak. Khairun baik, hasanun baik, jayyidun baik, thayyibun baik, salimun baik. Tapi kenapa untuk orang tua dipakai birrun, dan birrun dipakai juga untuk Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, birrul walidain, puncak kebuatan baik. Baik, yang paling baik adalah birru. Kita menyebutnya sebagai bakti. Kalau orang ke orang biasa baik, kau buat baik sama dia. Tapi kalau untuk orang tua, berbakti kepada orang tua. Jadi nama babnya birril walidaini. Wa dan silatil arham. Silah menyambung. Silah menyambung. Arham jamak dari rahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Kalau satu, rahim. Kalau dua, rahimani. Kalau tiga, arham. Silatil arham, menyambung rahim-rahim. Ada seorang nenek punya anak perempuan, otomatis rahimnya sudah jadi dua. Nama anaknya Zainab dengan Maryam. Jadi yang tadi awalnya satu rahim sudah menjadi dua rahim. Rahim Zainab dengan rahim Maryam. Lahirlah cucu-cucunya. Nah, cucu-cucunya ini mau menyambung balik rahim tadi, maka disebut dengan silaturahim. Saya dengan Ustadz Asrori itu tidak disebut dengan silaturahim karena tidak ada hubungan rahim antara kami. Maka hubungan saya dengan beliau disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Oke, kalau ada orang mengatakan, kau dari mana? Aku dari nyambung silaturahim. Berarti tadi acaranya itu dengan sepupu-sepupunya, keluarganya. Kalau tidak ada hubungan, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Bugis, orang Banjar, orang Aceh, itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Itu bedanya. Tapi sekarang semua udah acara silaturahim. Bahkan silatnas, silaturahim nasional. Gimana silaturahim nasional? Itu asal kata silaturahim. Itu penjelasan tentang judulnya. Setelah judul ayat, setelah ayat hadis. Ayat. Qala Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca ayat, kepada Allah, wala tusyriku bihi, jangan persekutukan Allah. Jangan nyembah Allah, nyembah pokok kayu, nyembah Allah, nyembah binatang, nyembah Allah, nyembah manusia, nyembah Allah, nyembah batu. Jangan. Allah saja. La ilaha illallah, la tusyriku bihi syai'an. Itu mengapa bunyi ayatnya itu wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Kenapa?
Karena ada orang menyembah Allah tapi juga meminta kepada jin. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau sudah sama Allah, Allah aja. Karena orang Arab musyrik jahiliyah dulu juga menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, dia menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Percaya kepada burung. Dilempar burung itu kalau terbang dia ke arah Yaman, lanjutkan perjalanan. Berarti beruntung. Kalau terbang dia ke arah Syam, berarti sial, tak jadi berangkat. Sebelum pergi ke dalam Ka'bah, disimpan di situ tiang anak panah, diambil, digoncang anak panah itu, diambil anak panah itu digoncang 3. Kalau dapat anak panah yang ada bertulisan beruntung, lanjutkan. 3 anak panah yang belum dikasih bulu ayam, ujungnya besi, timah, pangkal bulu ayam, digoncang. Habis itu tarik, pejam mata tarik. Lanjutkan. Kalau betul tarik, tidak. Itu merusak iman. Maka dalam Islam diajarkan wa'budullah, nyembah Allah saja, la tusyriku bihi syai'ah, jangan persekutukan Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Wabil walidaini, kedua orang tua, ihsan, berbuat ihsan. Misalnya bapak kemarin pulang umroh kasih saya air zam-zam segini. Lalu pas saya balik saya balas segitu juga. Itu namanya jaza, balas selevel. Tapi ketika bapak kasih saya segini, kemudian saya balas segini, namanya ihsan. Sama orang tua itu ihsan. Allahu ilaik, berbuat ihsanlah kamu sama Allah. Yang kedua, kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kata itu mustahil. Kita disuruh buat ihsan sama Allah. Allah kasih segini, kita disuruh balas segini. Bisa? Mana bisa? Mak ayah kasih segini, kasih tak bisa. Mak mengandung, ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari. Lalu kemudian kita buatkan dia, datang dia ke rumah kita, tinggal dia di rumah kita 9 bulan 10 hari. Itu tidak ihsan. Kalau memang betul ihsan, kandunglah dia 9 bulan 20 hari. Nah, itu baru ihsan. Kenapa digunakan kata ihsan kepada Allah? Supaya kita merasa tak pernah bisa membalas Allah. Kenapa digunakan kata ihsan kepada orang tua? Supaya kita jangan pernah merasa aku sudah membalas orang tua. Ya Rasulullah, ya Abdullah bin Umar, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, kalau ku gendong emakku dari kampung ke Makkah ini, tawaf aku, sa'i aku, setelah itu pergi ke Padang Arafah, habis itu ke Muzdalifah, habis itu ke Mina melontar jumrah, ula usta aqabah, balik lagi ke Makkah, apakah bisa ku balas? Kata Abdullah bin Umar, tak bisa membalas sekali tarikan nafasnya waktu melahirkan engkau. Perempuan itu kan waktu mau melahirkan anak itu menarik nafas supaya dia kuat. Sekali tarik nafasnya pun tak bisa kau balas, walaupun kau gendong dia. Itu makna ihsan. Habis orang tua, wabidil qurba, kerabat. Kerabat dulu. Makanya bersedekah ke kerabat dulu. Orang-orang dekat. Zil qurba. Zil artinya punya. Qurba punya hubungan kekerabatan. Adik-beradik 2 orang laki-laki, Hasan, Husain. Anak Hasan sama anak Husain itu namanya sewali. Kenapa sewali? Karena anak Husain nanti bisa mewalikan anak Hasan. 2 orang perempuan, satu namanya Ruqayyah, satu namanya Zainab.
Anak Ruqayyah dengan anak Zainab ini disebut dengan sepupu. Sepupu. Ruqayyah ini punya cucu, Zainab juga punya cucu. Cucunya ini namanya dua pupu. Nah, dulu kita diajarkan itu. Ada saudara sewali, ada orang saudara sepupu, ada dua pupu. Berarti kalau dua pupu, neneknya adik-beradik. Kalau onyangnya adik-beradik, tiga pupu. Sekarang orang tak tahu lagi. Itu siapa? Pokoknya saudara lah. Nah, jadi makanya bagus ada beberapa suku yang menulis terombo. Jadi kalau hari raya datang dibukakan itu. Saya karena khawatir anak-anak saya ini tak tahu dia mana keluarganya, saya buatkan, saya print, saya cetakkan supaya dia tahu. Oh ini silsilahnya ke sini, ke sini, ke sini. Itu penting zil qurba yang ada hubungan kerabat. Orang tua yang ada hubungan kerabat. Ketiga, wal yatama, anak yatim. Siapa itu anak yatim? Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablugh al-hulma, belum akil baligh. Itulah yatim. Anak kelas 5 SD yatim. Anak kelas 1 SMP tidak yatim. Jadi waktu pemberian santunan maka dibuatkan kotak. Ini kotak yatim, ini kotak du'afa. Nanti pas penyantunan anak yatim dikasih 500.000 untuk awal tahun ajaran baru, bulan Juni uang sekolah, daftar ulang. Anak yang du'afa pun juga dikasih sama, tapi kotaknya jangan dari kotak yatim. Kotak du'afa. Maknya meninggal, du'afa. Ayahnya ada tapi tak pulang-pulang, namanya Bang Toib, du'afa. Ayahnya merantau tak balik-balik, ayahnya tak mengakui dia, du'afa. Tidak masuk yatim. Yatim itu hanya kecil. Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablugh al-hulm, belum akil baligh. Supaya jangan sampai kita ini mengasihkan neraka ke mulut orang. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim itu sama dengan memasukkan api neraka ke mulut, ke perutnya. Jangan kasihkan duit anak yatim ini sembarangan. Maka masjid buat kotak khusus. Orang tua, kerabat, anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang miskin. Apa bedanya sama fakir? Janda tua, suami tak ada, anak tak ada, sebatang kara, tak ada usaha. Itu namanya fakir. Kalau miskin, ada usahanya. Ada usahanya mencuci, nyetrika, membersihkan, tapi tak cukup. Kebutuhan standar misalnya di Pekanbaru misalnya 2 juta, dia hanya 500.000 dapatnya, itu namanya miskin. Fakir itu dikasih makan setahun. Jadi pembagian zakat fitrah, zakat itu dikasih dia setahun. Kira-kira makannya sebulan berapalah? Kalau menurut Basnas sehari 50.000, itu standar fidyah. Berarti sehari 50.000, 1 bulan 1,5 juta, 10 bulan 15 juta. Nah, berarti 18 juta. Nah, dikasih 18 juta untuk makan setahun. Begitu untuk fakir. Kalau miskin semampu untuk mencukupi kebutuhannya tadi. Jadi aslinya fakir itu dikasih untuk setahun akan datang. Makanya sangat aneh ketika pengumuman masjid, kami dalam acara laporan pertanggungjawaban masjid tahun ini ada sisa zakat fitrah sebanyak 20 juta. Loh, kok ada sisa zakat fitrah? Zakat itu untuk makan setahun kalau cukup. Kalau tak cukup ya semampu yang kita kasih, supaya dia tidak meminta-minta. Orang tua, kerabat, yatim, miskin. 5, wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat.
Ayah kita adik-beradik rumahnya di samping kita. Nah, itu namanya tetangga yang ada hubungan kerabat. Emak kita adik-beradik, rumah dia di depan rumah kita. Dulu zaman dulu tanah ini tanah atuknya, meninggal tanah dibagi-bagi. Nah, lalu kemudian ini rumah pamannya, ini rumah makciknya, ini rumah sepupunya. Nah, itu namanya wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Berikutnya wal jaril junubi. Jaril junubi tetangga tapi tak ada hubungan kerabat. Tetangga-tetangga saya di sepanjang jalan Kamboja ini sekedar tetangga, tak ada hubungan kerabat. Karena kami tak ada sepupu, tak ada suami, tak ada saudara, tak ada satu nenek, tak ada satu, tak ada. Nah, ini namanya tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Berikutnya wasahibi bil jambi. Sahib, orang yang selalu bersama, bil jambi, di samping. Orang yang selalu bersama di samping. Kawan akrab, kawan dekat. Orang tua, kerabat, yatim, miskin, tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tak ada hubungan kerabat, kawan dekat. Kawan dekat kan tetangga? Tidak mesti. Tetangga itu yang dekat rumah kita, tempat kediamannya. Berapa jarak dia, baru dia disebut tetangga. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah. Ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Apalagi kita ini ditinggal di perumahan-perumahan, mudah ngitungnya. 40, 40, 40, 40. Nah, itu jangan sampai 40 itu ada yang lapar. Jangan sampai ada yang mati kelaparan. La yabitu syab'anan. Kalau ada yang mati kelaparan 40, 40, 40, 40 itu lapar. Tak diakui kesempurnaan iman kita. Laisa bil mu'min. Tak diakui sebagai mukmin yang sempurna iman. Yabitu syab'anan, ada tetangganya kelaparan, wajaruhu ila jambihi ja'iun, sementara dia kenyang, dalam keadaan perut tidur kenyang. Wal sahibi bil jambi, kawan dekat tapi tak tetangga. Saya dengan Ustadz Apandi, beliau tinggal di Garuda Sakti, tak tetangga saya, karena lewat 40 rumah. Tadi was sahibi bil jambi. Saya dengan Ustadz Asrori, beliau tinggal di air dingin, tak tetangga, masuk dalam kategori wasahibi bil jamb. Berarti ini ring 12. 13 wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu anak, sabil jalan. Ibnu sabil berarti yang di lampu merah. Bukan itu ibnu sabil. Jangan menerjemahkan semua kita ibnu anak sabil, ibnu sabil. Ada orang datang dari Aceh, dia mau pergi ke Lembang, sampai di Pekanbaru putus belanjanya, maka disebut dengan ibnu sabil. Boleh dia datang ke Baitul Mal, di Baitul Mal dia mengatakan saya ini putus belanja, tak sampai ongkos, namanya ibnu sabil. Ada yang datang dari Palembang, lalu kemudian dia mau pergi ke Medan, sampai di Pekanbaru putus, itu namanya ibnu sabil. Yang ke-14 wama malakat aimanukum. Malakat memiliki, aiman tangan, memiliki tangan budak hamba sahaya. Sekarang tak ada lagi. Gimana ceritanya orang bisa jadi budak? Pertama dibeli. Duit saya banyak, pergi saya ke pasar budak, saya beli. Nah, maka budak ini disuruh kita berbuat baik sama dia. Gimana ceritanya orang bisa jadi budak? Perang antar suku, menang kita, maka yang ditawan itu jadi budak. Gimana ceritanya bisa punya budak? Warisan. Misalnya atuk saya orang kaya, lalu punya budak, diwariskan ke ayah saya, diwariskan ke saya. Amal yang paling afdal adalah memerdekakan budak. Maka 8 asnaf zakat itu, 1 untuk memerdekakan budak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Yang kelima itu kasih 1/8 dari zakat itu, ini jatah kamu, bebaskan dirimu. Kau budak? Iya. Apa kata tuanmu? Kata tuan saya,
Kalau sanggup saya membayar 100 juta, saya bebas. Maka Baitul Mal mengasih ke budak itu 100 juta untuk menebus dirinya. Dia dapat jatah. Nah, begitulah cara Islam menghapuskan perbudakan. Apakah masih ada perbudakan di zaman modern ini? Ada. Tuan Baron. Kalau yang senyum berarti udah tua. Itu dulu TVRI itu hari Ahad siang, Tuan Baron, perempuan yang jadi budak itu namanya entah budak entah majikan, Little Missy. Nah, ada perempuan kulit hitam, Ruth namanya. Nah, itu tentang cerita perbudakan. Ada presiden itu dulu pernah jadi budak Afrika Selatan, namanya Nelson Mandela. Dulu orang-orang hitam itu dibawa ke Amerika oleh orang Spanyol, dijadikan sebagai budak. Nah, Islam datang menghapuskan perbudakan dan disuruh buat badik kepada budak. Surat An-Nisa 36. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua, wattaqullah, takutlah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah yang kamu selalu memohon kepada Dia, wal arham, dan jaga silaturahim, jangan putus. Ada sepupu, ada orang lain. Kira-kira orang kalau mau ngasih duit ke sepupu yang ada hubungan rahim atau ke orang lain? Ke orang lain. Kenapa orang lebih mau ngasih ke orang lain? Karena kalau ngasih ke orang lain itu harum nama kita. Begini ini kadang tidak mau, karena pertemuan ke rumah-rumah itu hanya mau menengokkan mana rumahnya yang paling bagus. Datang itu mau menengokkan gelang, cincin, anting, keramik, piringnya waktu di rumah si Anu, piring emas, piring. Jadi akhirnya acara silaturahim itu setelah dibuat satu putaran kering. Jadi saya sarankan yang punya persatuan keluarga-keluarga itu, yang dicari itu adalah siapa di antara keluarga kita ini yang suaminya mati, yang anaknya tak sekolah. Itu mestinya didata. Bukan mau menunjukkan mobilnya bagus, duitnya banyak, bukan itu. Coba didata. Nah, ini kita ini mau persatuan keturunan fulan. Nah, siapa yang tak sekolah? Siapa yang mau cari kerja? Siapa? Nah, itulah, maka ada pertemuan itu ada misinya. Kalau tidak nanti orang akan, kalau begitu dibuat, pasti dapat dipastikan insya Allah tak akan ada itu yang sombong-sombong membanggakan mobil. Yang selama ini asal kemana-mana bawa cincin 3, 4, asal udah tiap acara arisan simpan. Kenapa? Nanti minta orang ini gitu dia. Jadi tolong kalau acara pengajian ustadznya pun
Bahaslah, jangan lagi membahas yang ringan-ringan. Bahas tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Kapan harta itu dibagi? Kalau meninggal laki bini dapat berapa, anak dapat berapa? Detail. Nah, supaya jangan lagi cerita tentang sabar pas pembagian harta warisan buat parang panjang. Supaya jelas dia berapa jatah dia. Nah, ini wal arham An-Nisa ayat 1. Ayat ketiga, waqala ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menyambungkan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, menyambung tali silaturahim. Idul Fitri. Jadi ulama kita dulu cara membuat itu bagus sekali. Kita di Kabupaten Kampar ini ada namanya Hari Raya 6. Seluruh Kampar atau Bangkinangannya? Itu karena orang udah jumpa habis sholat, udah jumpa semua, tapi dia banyak yang belum jumpa. Dibuat lagi. Itu bukan menambah-nambah hari raya. Hari raya itu tetap Idul Fitri. Cuman apa namanya? Kan masih hari raya, ya. Dibuat hari ke-6, hari raya 6. Nah, kita kalau mau buat, buat pula lah hari raya 7, hari raya 8, hari raya 9. Ini kadang orang ini hari raya 6 bid'ah. Terus open house boleh. Jangan terjebak pada nama. Hari raya 6 bid'ah, open house di rumah gubernur, wali kota, bupati boleh. Isinya kan sama. Isinya datang, makan, silaturahim. Itu jangan terjebak pada nama. Ada kawan saya, setiap bertamu ke rumah orang makan telur ayam. Tak bisa makan ikan. Dikasih ikan. Tapi empek-empek habis 2 mangkuk. Kasih ikan. Empek-empek itu kan ikan. Ikan diambil, campur tepung, di blender, dibulat-bulatkan, goreng. Ikan juga itu. Jadi jangan terjebak pada nama, pada istilah, tapi pahami substansi yang ada di dalam. Apa substansi hari raya 6 itu? Silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram. Itu semua isinya silaturahim. Cuman silaturahimnya diisi dengan baca Quran, kata sambutan, ceramah, pembagian hadiah kalau ada lomba, santunan kepada anak yatim. Namanya aja, momennya. Kebetulan momen 17 Ramadan, 27 Ramadan, nuzul Quran. Kebetulan bulan Syawal, halal bihalal. Habis Syawal, Zulqa'dah melepas jamaah haji. Habis itu Zulhijjah menyambut jamaah haji pulang. Habis itu Muharram menyambut 1 Muharram. Habis itu Rabiul Awal Maulid Nabi. Habis itu Rajab Isra Mi'raj. Habis itu Sa'ban nisfu Sa'ban. Habis itu menyambut Ramadan. Selalu ada momen umat Islam namanya. Jangan terjebak pada nama. Isinya adalah menyambung tali silaturahim. Wa qala ta'ala. Itu tadi Ar-Ra'd ayat 21. Berikutnya wa wasainal insan, kami wasiatkan kepada seluruh manusia. Untuk apa? Biwalidaini husna, berbuat baik kepada walidaini, ayah mak. Surat Al-Ankabut ayat 8. Berikutnya, wa qada rabbuka, Allah mewajibkan, menetapkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan minta ke batu, ke kayu, ke hantu, ke begu. Jangan minta kepada apa. Setelah itu, wabil walidaini ihsana. Setelah Allah, orang tua. Makanya kalau ada orang melawan orang tua, melawan Allah. Ridullah, kalau mau senang, ini kunci hidupnya. Kunci hidup. Kalau mau senang, senangkanlah orang tua. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kebetulan adik-adik
datang kuliah ke Pekanbaru dari kampung, dari mana-mana. Kalau mau hidup senang, senangkanlah orang tua. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Saya udah lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak tengok. Banyak udah saya jumpa orang. Saya tengok orang-orang yang hebat-hebat itu kuncinya menyenangkan orang tua. Disitulah turun rahmat Allah. Ridallah fi ridal walidain. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kalau salah satunya tua, ayahnya tua atau emaknya tua, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya tua. Ayah tua umur 70, emak pun tua umur 70. Dua-duanya tua. Maksudnya hidup sama-sama tua. Ada orang ayahnya tua, emaknya meninggal duluan. Emaknya tua, ayahnya meninggal duluan. Ini dua-duanya sama-sama tua. Hidup sama dia. Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan ah. Huruf paling pendek uff. Jangan katakan ah. Jangan bantah dia. Kalau kebetulan nanti kalian ditakdirkan serumah sama orang tua, kuncinya satu. Jangan bercakap. Diam. Saya serumah sama orang tua 11 tahun. Pulang 2008, meninggal makni 2019. 11 tahun. Tak pernah saya lawan sekali. Apapun cakapnya, kuncinya sama orang tua ini 3. Diam, diam, diam. Apapun kita diam. Aman. Tapi kalau udah sekali keluar cakap kita, jadilah pendengar radio yang baik. Begini gitu, gini begitu, begini begitu, begini diam. Udah agak berhenti dia, tapi senangkan hati, belikan. Dimanapun saya mengisi pengajian, tak pernah pulang tak bawa makanan. Kue pancung, godok-godok, salalawa, apapun. Apalah kau belikan ini, aku pun udah mengantuk, udah jam segini, gini. Makannya juga. Nah, kunci sama orang tua ini. Kalau mau berkah hidup, kuncinya orang tua. Jangan lawan. Orang tua itu macam Quran buruk. Quran buruk itu yang udah dirayap, itulah orang tua. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi macam mana lah? Jaga-jagalah sampai masanya hilang dia sendiri. Kalau masih ada, kalau sudah tak ada, banyak amal-amal yang bisa sampai ke mereka. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak. Saya menengok video ada orang memandikan emaknya, dipukulnya pakai gayung kepala. Oh, lemah tulang saya menengok. Kau sedang menghancurkan dunia akhirat. Jangan kau bentak. Oh, bentak. Wa qul lahuma, kalau bercakap sama dia, qaulan karima, pilihlah kata. Kenapa bukan qaulan sadida? Qaulan sadida kata-kata yang benar. Kenapa bukan qaulan ma'rufa? Qaulan ma'rufa artinya kata-kata yang baik, tapi dipilih Allah qaulan karima, kata-kata yang karim. Karim itu artinya dermawan. Allahumma innaka afuwun karim. Karim itu dermawan. Jadi kalau ada orang di sekitar masjid kita ini ngasih, ada pagi ini kacang hijau, tak ada? Ada itu. Yang mengasih itu kalau laki-laki karim, kalau perempuan karimah. Maksudnya kalau bercakap, bercakaplah dengan kata-kata yang dermawan. Cemana maksud kata-kata dermawan? Pak Ustadz, iya, hilanglah helmku tadi Pak Ustadz. Ini ada na'udzubillah, ada orang ngaku, hilang helmku Pak Ustadz. Kalau dia bilang, hilang helm kau, iya, berapa harganya? 100.000. Ini 100, itu namanya karim. Orangnya itu namanya karim. Tapi kalau dia bilang, hilang helm, iya.
kau baru hilang helm. Kemarin mahasiswa motornya hilang. Itu namanya qaulan karima. Memang dia tak ngasih duit, tapi cakapnya itu meringankan beban. Ustaz, hilang helm saya. Hilang helm kau? Iya. Lama-lama mata kau hilang. Udahlah tak ngasih duit. Cakap pun. Jadi kita sama orang tua ini qaulan karim. Kalau bisa kau buatkan rumahnya, kau kasih dia mobil, kau karim. Tapi kalau tak bisa, paling tidak cakap qaulan karim. Bercakaplah cakap yang dermawan, cakap yang menyenangkan hati dia, yang membahagiakan hati dia. Adik kau ini menghabiskan duit aja lah. Kalau kau karim, berapa duit mak dihabiskannya? Untuk uang kuliah dia lah satu semester 5 juta. Kalau kau karim, ambil 5 juta. Tapi kalau tak ada, qaulan karima. Syukur adik itu mau kuliah, mak. Anak orang lain habis tabungannya gara-gara pakai narkoba. Oh iya juga ya. Itu namanya qaulan karima. Cakap, kalau kita namanya setawar sedingin. Ini minuman ini beracun, nauzubillah. Diundang kita ke kampung orang, beracun. Lalu ada di situ tokoh masyarakatnya. Dah, boleh minum lah, minum. Nah, itu artinya udah ditawarinya itu. Udah tawar, udah racun-racun orang. Itu arti kata tawar. Dingin, marah, berapi hati ini karena marah. Tapi setelah mendengar cakap tadi sejuk. Itu maka disebut cakap itu setawar sedingin. Banyak anak-anak sekarang tak tahu. Mari kita dengarkan setawar sedingin untuk keluarga yang kena musibah. Apa tawar? Ya maksudnya ditawarnya lah mahal kali jadi ditawar. Waqfid lahuma, rendahkan sayapmu. Janah burung kalau dia mau naik sayapnya ke atas. Tapi kalau mau turun, rendahkan sayap. Kepada orang tua ini, rendahkan sayap. Jangan setelah kau kuliah ke Pekanbaru, juara public speaking, balik ke rumah kau ajar dia bercakap. Sedangkan mengajari kau bercakap pun dia. Kenapa sekarang kau pula mengajari dia bercakap? Ayah mak gak tahu kalau aku ini sarjana dari Pekanbaru, sarjana terbaik loh. Kok dicekik kayaknya kau dulu waktu lahir? Cik gitu. Jadi kadang banyak anak-anak ini. Maka waqfid lahuma janaha, turunkan sayapmu, zulli, sayap-sayap kehinaan, sayap-sayap kerendahan. Kalau di depan orang tua, kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Kenapa orang banyak melawan orang tua? Ya karena dia tidak menengok dirinya dulu, dia menengok dirinya sekarang. Sedangkan orang tua itu menengok anak. Orang tua itu tidak pernah menengok anaknya itu besar. Walaupun kalian pulang, udah S1, S2, S3, pulang kalian sudah jadi eksekutif, general manager. Orang tua menengok kalian tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Tak pernah anak itu ditengok besar, kecil dia. Makanya kalau kalian bercakap petantang petenteng, sakit kali hati dia. Cakap saya ini baru bisa dipahami nanti kalau kalian udah punya anak kalian besar, barulah kalian, oh itu kata mendiang Ustaz Somad ini dulu. Barulah kalian paham cakap. Banyak hal-hal dalam hidup ini yang kita tak paham, kita baru pahamnya 10 tahun, 20 tahun akan datang. Baru kita paham. Minar rahmah, kasih sayang. Turunkan sayap-sayap kehinaanmu, karena itu rahmah, kasih sayang. Ini kalimat ungkapan. Waqul, katakan, Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi mereka berdua, kasihi mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku.
Ini ayat ini tidak sinkron. Sayangilah mereka mestinya seperti mereka menyayangi aku. Tapi ayat ini enggak. Sayangilah mereka seperti mereka mendidik aku. Itu menunjukkan sayang belum tentu mendidik. Kalau mau anak itu mendoakan kita, bukan disayang. Kasih handphone sayang, kasih motor sayang, bukan. Itu tak mendidik. Kalau memang mendidik, masukkan dia ke pondok. Tak menonton TV, tak pegang handphone. Nah, itu yang sayang. Sekarang banyak orang tua sayang. Dulu di kampung kami susah Pak Ustadz, menonton TV pun payah. Yang punya TV cuma Pak Kades. Yang menonton di depan anak RT sama anak RW. Nah, sekarang saya udah punya duit nih, saya belikan TV di kamar, saya belikan handphone. Itu bukan sayang. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, bukan kama rahimani. Karena tidak semua sayang mendidik. Shaghira, ketika aku masih kecil. Ayat yang terakhir. Nanti pertemuan akan datang, tinggal hadisnya. Wa wassaynal insan, kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia, biwalidayhi, kepada orang tuanya, untuk berbuat baik. Hamalathu ummuhu, dia dikandung oleh ibunya, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Inilah ayat yang tak bisa ditafsirkan laki-laki. Sehebat apapun ahli tafsir, laki-laki tak bisa menafsirkan ini, karena dia tak pernah mengandung. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kalau mau tahu kalian apa arti lemah di atas lemah, pulang dari sini kalau masih hidup emak tulis, coba tuliskan mak, apa maksud lemah di atas lemah. Ketika pertama kali kamu ada di rahimnya, maka hormon di tubuhnya berubah. Akhirnya dia muntah-muntah. Ada yang sampai opname di rumah sakit. Penciumannya berubah menjadi lebih tajam. Semua diciumnya busuk, bau, tajam pencium. Covid itu menghilangkan penciuman. Orang hamil tajam penciuman. Lalu kemudian warna kulit tubuhnya berubah. Lambungnya mengecil karena rahimnya membesar. Tak bisa dia makan banyak. Tulang belakangnya membengkok. Pada puncaknya bertaruh nyawa. Kalau udah bertaruh nyawa, itu yang banyak meninggal waktu melahirkan. Tak terhitung berapa yang meninggal. Sekarang udah ada sesar. Zaman dulu taruhnya nyawa. Kalau udah si fulan melahirkan, itu tinggal 2. Kalau tak hidup, mati. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini. Fisaluhu, fisal pisah. Pisah menyusukan, fi amaini 2 tahun. Menyusukan anak itu 2 tahun. Dipotong, diskon sekarang 6 bulan. Namanya ASI eksklusif. Yang aslinya anak itu dapat jatah 2 tahun. Tulangnya lebih, karena usia 2 tahun itu pertumbuhan tulang, pertumbuhan badan semua. Tengkorak kepala menyatu. Tulangnya lebih kuat, metabolisme tubuh, imunnya. Makanya anak-anak kecil zaman dulu mandi hujan di sungai biru bibirnya, sehat. Anak sekarang baru nengok mendung udah bersin. Minum susu kaleng. Surga di bawah telapak kaleng. Susukan anak, ASI eksklusif 2 tahun. Fi amaini 2 tahun. Anishkurli, syukurlah kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Di pangkal ayat, di ujung ayat, pesannya sama. Aku, kata Allah dulu, habis itu baru kedua orang tua. Anishkurli, bersyukurlah kau kepada aku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Kalau hidup emak ayah kalian, bahagiakan dia. Kalau sudah meninggal dunia,
kirimkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kaji kita subuh ini. Pertemuan akan datang hadis 312 insyaallah. Panjang umur sampaikan Allah. Kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di tempat kami dan mungkin juga di banyak tempat, anak yatim disantuni sampai tamat SMP. Apakah itu berarti salah? Man mata abuhu, mati bapaknya, walam yablugh al-hulma, belum akil baligh. Pendapat Abdullah, ini hadis. Pendapat Abdullah bin Abbas, dia tetap yatim selama belum bisa mencari nafkah, walaupun janggutnya udah tumbuh. Pendapat Ibnu Abbas, ayahnya meninggal, tak bisa dia nyari nafkah. Kenapa tadi Ustaz tak sebutkan pendapat kedua ini? Karena kalau saya sebutkan pendapat kedua ini, semua yang berjanggut datang. Karena kata Abdullah bin Abbas, dia tetap dikasih selama belum bisa mencari nafkah, walaupun janggutnya udah tumbuh. Santunan anak yatim, berdatangan semua yang berjanggut. Kau udah berjanggut? Menurut Ibnu Abbas. Itu maka saya selalu mengambil pendapat yang kira-kira orang tidak bisa dapat celah di situ. Oh kalau gitu Ustaz zalim. Banyak anak-anak SMP, SMA, kuliah yang tak mampu, dia tetap dikasih, tapi bukan dari duit yatim, tapi du'afa. Kebanyakan masjid hanya memberi santunan yatim, sedangkan untuk fakir miskin tidak ada. Paling hanya sekali setahun zakat fitrah. Kotak yatim, kotak du'afa, sekali jalan. Itu makanya kadang hari Jumat pawai ta'aruf 5 kotak lewat. Yatim, du'afa, pembangunan masjid, toilet, listrik operasional lewat. Pura-pura tidur orang semua. Jadi tolong buatkan kotak du'afa. Seminim-minimnya pembagian setahun 3 kali. Pertama Ramadan Idul Fitri, kedua tengah semester Januari anak balik masuk sekolah, ketiga awal tahun ajaran baru Juni Juli. Itu stasiun berat-berat dalam setahun. Tolong masjid jangan simpan duit yatim, zolim kalian. Bagikan, saldo 0. Itu bukan duit kita itu. Bagikan. Karena kalau kita simpan, kita aniaya. Banyak orang yang membutuhkan. 3 kali setahun. Ramadan Syawal, terserah sebelum Ramadan atau sebelum Syawal. Kemudian tengah semester Januari. Kemudian awal tahun ajaran baru Juni. Apakah anak piatu mendapatkan pembagian kotak infak yatim? Maknya mati, tak yatim. Ayahnya tak pulang-pulang, tak yatim. Ayahnya tak jelas, minta uji DNA, tak yatim. Itu tidak masuk yatim. Definisi yatim, mata abuhu walam yablugh al-hulm. Mati ayahnya, belum akil balik. Selain daripada itu, masuknya ke kotak du'afa. Zakat boleh Pak Ustaz? Boleh. Masuknya ke mana? Masuk ke fakir. Tak ada income sama sekali. Fakir. Dia jual loper koran, dia kerja di Dorsmir, dia kerja di rumah makan tapi tak cukup. Miskin. Apa amalan yang baik bagi kami yang baru mulai membuka usaha agar usaha berjalan lancar dan tidak diganggu oleh orang-orang yang iri dan dengki? Pagi waktu masuk ke tempat usaha itu baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, solawat. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali,
solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana tahu ada orang menyiramkan air mandi orang mati. Disiramkan air mandi orang mati di depan warung kita itu, biar supaya orang setiap lewat di situ tak nampaknya kubur aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Aku warung kau tu tadi tak nampakku kubur aja. Jadi cara kerja setan ini gini cara kerja. Dicari sesuatu, lalu sesuatu ini nanti menjadi sesuatu. Ini warung ini kan sesuatu. Ini air mandi orang mati. Nah, sesuatu. Macam mana sesuatu ini berubah menjadi sesuatu? Itulah kerja sihir setan. Dimintakan ke setan. Lalu disiramkanlah air mandi orang mati ini ke sini, biar supaya orang macam menengok kubur aja, nengok warung kita itu. Itulah gunanya pagi dibacakan itu. Dibeli pokok bidara, pohon sidir, Garuda Sakti, terus disimpang akap dulu. Saya tak tahu kok udah pindah pula orang. Banyak dulu jual bidara. Saya tanam di rumah, masukkan ke pot. Bidara ini berduri. Kalau ada orang diganggu setan, ambil 7, digiling, masukkan ke air, dimandikan. Nah, daunnya itu ditanam, diletakkan di pot, diletakkan di antara yang ditakuti hantu setan. Tapi orang yang berjualan itu pun perbuatannya jangan macam perbuatan setan. Ditanam pun bidara, dibaca pun ayat. Kalau perbuatan macam setan, setan singgah juga situ. Pas ditanya, kok ke situ? Saudara kita bro, katanya. Masih geng kita juga itu, katanya. Jadi kerja setan itu begitu. Binatang yang paling malu pukang. Pukang itu tak mau menengok orang mati. Dicari tulang pukang itu, dibacakan mantra, minta kepada jin setan supaya anak gadis tu malu macam pukang tu, supaya dia malu aja nengok laki-laki, tak berlaki sampai mati. Nah, itu salah satu cara kerja. Di Pinang tak mau, diajak nikah tak mau, carinya tulang pukang. Nah, itu maka kalau ada orang tak mau nikah di ruqyah, nah, sihir, kerja sihir. Kalau dia dukun jelas, ini mengaku sebagai tokoh agama, padahal isi kepalanya dukun itu merusak. Walid contoh, merusak agama, itu penjahat kelamin itu. Ayah saya 15 Ramadan kemarin kena stroke. Separuh badannya tidak bisa Jadi secara simpelnya stroke itu adalah darah yang tidak normal dari jantung ke otak. Kenapa darah itu tak normal? Karena beku. Kenapa darah itu beku? Karena dua. Pertama gula. Gula itu kalau masuk ke air ini kan cair. Tapi kalau air banyak dalam, beku dia. Yang kedua yang menyebabkan beku, minyak. Ketupek gulai paku, minyak. Itu kan santan. Minyak. Rendang, minyak. Saya tetap makan, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa orang dulu nenek moyang kita makan santan, makan rendang tidak kena stroke? Dia habis makan tuh mencangkul 2 hektar. Jadi keluar dia jadi keringat. Kita sekarang kurang olahraga. Tidak, orang sekarang olahraga bukan untuk badan, untuk konten. Lari-lari sedikit pindah, makan bakso, makan mie ayam. Tengoklah Car Free Day. Lebih banyak jual makanan daripada lari. Untuk konten. Nah, jadi tolong hindari makan yang berminyak dan hindari gula.
Ada orang Riau ini tua, dulu sekitar berapa tahun yang lalu, umurnya 85, sudah meninggal. Jadi saya tanya tokoh masyarakat Riau, Pak, Bapak saya tengok sehat. Saya Pak Ustadz, ikan dibakar, ikan tak digoreng. Dan sayur saya sayur bening, tak pakai santan. Masukkan bawang, cabai, tomat, air, masukkan daun ubi, kangkung. Nah, ikannya ikan bakar, sayurnya sayur bening. Nah, itu salah satu sehat. Tapi yang namanya penyakit kalau mau datang, apapun namanya. Tapi itu tadi yang saya sebutkan itu ikhtiar. Nah, ikhtiar. Kalau darah itu yang membawa oksigen itu tak lancar ke otak, stroke ringan. Makanya dikasih dia makan pil pengencer darah supaya naik darah itu ke otak. Ini kan semuanya di sini. Kalau macet di sini, lambat ke sini, kontak ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, tak ingat, hilang memori, hilang. Ada orang datang, saya ini Pak Ustadz stroke, hilang ingatan, lupa. Istri ingat katanya. Ada juga orang stroke, yang lain ingat, bini aja lupa. Bagaimana cara supaya dapat sabar dan tidak letih dalam mengurus? Kita ini hidup mesti banyak membanding-banding. Kalau saya tanya, saya ini hitam apa putih? Itu tergantung membandingkannya sama siapa. Kalau kalian bandingkan ke artis Korea, saya ini hitam. Tapi kalau kalian bandingkan saya ke artis Afrika, jadi hidup ini, makanya kata Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang di bawah. Menurut kamu, rumah kamu itu adalah rumah yang paling membosankan. Tapi menurut orang yang belum punya rumah, itulah rumah yang diimpi-impikan. Menurut kamu, laki kau tuh itulah laki-laki yang paling memuakkan. Padahal itulah yang didoakan oleh perempuan yang belum juga menikah siang dan malam. Menurut kamu, bini kamu tuh di rumah, kan ada tuh meme-nya di medsos. Istri di hadapan suami, istri dilihat orang lain. Ada gambarnya. Pas ditengok orang lain macam artis, ditengok laki macam monyet. Ada juga. Bini yang menurut kamu membosankan, itulah bidadari surga yang didoakan oleh jomblo tiap malam. PNS, pegawai yang menurut kamu memuakkan, aku udah muak kali kerja di kantor, itulah pekerjaan yang dirindukan orang yang tes CPNS 10 kali tak lulus-lulus. Tak lulus-lulus tes CPNS, akhirnya jadi dukun. Ki Joko Bodo almarhum. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Tengok, coba lah tulis. Di mana Ki Joko Bodo bisa jadi dukun? Gara-gara tak lulus-lulus PNS. Saya dengan Ustadz John janji di UIN. Di mana Pak Besua John? Di UIN, yalah. Bangkitlah ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang membawa map S1, mau mendaftar 2008, daftar jadi penyuluh di Kecamatan Perhentian Raja. Nanti kalau lulus jadi penyuluh di kantor KUA Perhentian Raja. Bawa map, ditulis Bapak di Kemenak tuh, di map saya itu 62. Pak, boleh tanya ya, maksudnya 62 ini apa? Waang nang ke 62 mendaftar Bang. Yang mau diterima jadi penyuluh berapa Pak? Suang. Jadi kalau ada kalian yang lulus jadi penyuluh di kecamatan, itulah yang saya impi-impikan 16 tahun yang lalu. Jadi kita ini kalau mau bersyukur, bandingkan. Ayahmu stroke, kau mandikan, kau cucikan ee-nya, kau pakaikan,
Itulah ayah yang dicari-cari orang yang sejak lahir tak pernah menengok ayah. Udah tes DNA tak mengaku pula ayah itu. Itulah ayah yang dicari. Emak yang menurut kalian memuakkan, emak dunia selalu bercakap aja. Kalau bisalah emak saya itu hidup lagi, biarlah dia bercakap tiap hari. Emak yang menurut kalian memuakkan, membosankan, memakaikan pampersnya, memandikan, itulah emak yang dirindukan orang yang ketika lahir terbuang dalam kotak, dicampakkan, diambil di panti asuhan, jadi bisnismen, jadi orang kaya, dan seumur hidup tak pernah memanggil emak. Emak saya waktu umur setahun meninggal nenek saya. Nenek saya namanya Siti Aminah. Meninggal Siti Aminah itu waktu umur emak saya setahun. Jadi seumur hidup dia tak pernah manggil emak. Kita kan kalau sakit, oh mak saya tak pernah emak, ayah, kan dia tak pernah dia manggil emak. Saking inginnya dia emak, dipinangkannya atuk saya setelah 25 tahun tak punya istri. Dicarikannya perempuan, dipinangkannya. Kenapa mak pinangkan? Ingin aku manggil emak. Jadi hidup ini memang gimana cara memahamkannya ya? Ya pahami aja lah sendiri. Motor yang menurut kalian motor nih, aku nih motor nih mau ku campakkan aja. Itulah motor yang diimpi-impikan, dirindu-rindukan orang yang berjalan kaki. Kadang kita susah memahami hidup ini kalau kita tidak merasakan. Makanya Allah membuat hidup saya sesusah-susahnya. Baru saya paham sekarang kenapa dibuat Allah saya susah. Supaya kalau datang orang cerita susah, macam-macam kan orang datang ke Ustaz aku begini. Susah kau tuh upil-upil aja itu. Belum ada apa-apanya. Dibuat Allah saya merasakan perasaan orang. Karena yang paling susah ini kan sekarang merasakan perasaan orang lain. Ustaz, saya belum nikah juga lagi, udah kuliah. Berapa umur kau? 27 Pak Ustaz. Hah? Aku pulang dari Maroko tahun 2008, 31. Jadi makanya sengaja Allah membuat skenario hidup saya itu dipukul ombak, diempas gelombang. Rupanya baru saya paham sekarang. Banyak orang mengadu macam-macam ke saya, pengaduannya itu belum ada apa-apa. Ringan-ringan aja. Jadi yang punya ayah, punya ibu, rawat dia dengan baik. Pagi habis sholat subuh atau sebelum subuh, mandikan dia, pel pakai kain basah yang dihangatkan, pakaikan pempesnya, sholat subuh. Suapkan dia makan bubur, karena dia tak bisa mengunyah. Dengarkan dia bacaan ayat Al-Quran MP3, biarkan dia istirahat, jemurkan dia di panas, dia perlu cahaya matahari. Dengarkan dia pengajian-pengajian yang menenangkan hatinya. Yang tak perlu dia pikirkan, tangan cakapkan ke dia macam-macam. Yang membahagiakan dia saja. Kalau mau berkah hidup. Zuhur nanti gantikan pempersnya bersih. Sholat zuhur sama asar jamak takdim. Tidak pakai qasar karena dia tidak musafir. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Dah. Asar nanti udah lewat. Malam supaya tidurnya itu bersih, nyaman, maghribnya lewatkan. Nanti malam jam-jam 9 udah mau tidur, baru pel lagi supaya dia tidur nyaman, bersih dia, tak tidur bawa kencing. Udah nyaman, bersih, gantikan pempes, sholat isya jamak takhir. Maghribnya tarik ke isya. Maghribnya 3, isyanya 4. Tidur. Kusuk-kusukkan kakinya. Carikan minyak telon, minyak angin, minyak kayu putih, kusuk-kusukkan kaki. Ternyata seumur-umur begini nih, enak rupanya kaki kita itu dikusuk. Itu tak bisa kalian rasakan karena kalian belum nanti 20-30 tahun. Rupanya enak kaki itu dikusuk. Kusukkan kakinya, kusukkan kepalanya.
barulah tidur dia tenang, sholatnya dapat, ibadahnya makan. Sebelum tidur tuh suapkan agak 2-3 suap supaya dia tidak tidur dalam keadaan lapar. Itulah ibadah yang paling hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji, lebih hebat daripada khatam Quran. Apa dia? Ustaz kok ngomong begitu? Allah yang bilang, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Tunjukkanlah aku ya Allah, siapalah orang kawanku nanti masuk surga? Kata Nabi Musa. Kata Allah, kawan kau nanti masuk surga, orangnya berjual daging di pasar. Hah? Masuk surga cuma tukang jual daging. Penasaran Nabi Musa ini, kayak mana bentuk orang? Tengok orang yang biasa aja, tak ada potongan penghuni surga. Kok bisa dia masuk surga? Rupanya habis jual daging, daging itu dipotong-potongnya, dibawanya pulang ke rumah, dimasaknya. Habis dimasaknya disuapkannya ke emaknya. Habis selesai makan, emaknya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ini ke surga bersama Musa. Masuk surga itu bukan karena doa kita. Jadi yang punya orang tua, kalian balaslah baik-baik. Itulah kunci surga. Di kampung berat Pak Ustadz, karena berat itulah balasannya surga. Kalau ringan cukup rantang sama kipas angin. Di kampung kami ada lembaga Baitul Mal. Kami mengutip dari donatur tiap bulan, lebih kurang sekitar 7 juta setiap bulan. Kami bagikan ke penerima setiap bulan. Dari itu kami masukkan ke kas, sisanya kami masukkan ke kas, sehingga kas kami ada sekitar 20 juta. Apakah kasnya bagusnya kami bagikan semua atau bagaimana Pak Ustaz? Pertama, data inventarisir berapa yang fakir, berapa yang miskin, berapa yang yatim, berapa, lalu kemudian berapa layaknya. Tak bisa main pukul rata. Anak TK sama anak kuliah tak sama kebutuhannya. Boleh kas disimpan hanya sebagai langkah, mana tahu bulan depan macet. Ini kan masih ada 20 juta. Sementara tiap bulan mesti keluar 7,5 juta. Macet 2 bulan, jamaah tak terkejut. Katanya bulan ini macet. Iya, tapi masih ada kas untuk 2 bulan. Tapi jangan simpan kas banyak-banyak sampai ratusan karena orang membutuhkan. Nah, jadi tiap bulan dievaluasi, dibuatkan pengajian penerima santunan ini, buatkan pengajiannya supaya dievaluasi. Tidak selamanya orang miskin. Bisa jadi tahun lalu miskin, tahun ini dia sudah kaya. Nah, jangan kasih terus. Jadi memang kerja seperti ini berat. Bagi yang mengelola begini-begini, faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mampu, jangan ambil. Jangan ambil. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu fakir, falyakul, boleh kamu ambil. Bil ma'ruf, cukup makan. Jangan ambil lebih. Jangan sampai kita mengejek-ejek pejabat, anggota dewan, pejabat-pejabat, kalian mesti jujur. Jangan sampai nanti kalian dihisab di akhirat. Pas di akhirat, rupanya sama gitu sama dia. Kata pejabat, dulu kau nyindir aku, kau di sini. Itulah aku salah hitung juga kemarin. Nah, jadi hati-hati masalah duit. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.